Emang rezeki nggak kemana ya, Cin? Bener. Ngomong-ngomong. Tarik tante, tarik. Tarik. Betot. Kalau udah begini Saya mau marah. Iya sih bener. Tapi kalau udah gini berasa tenaganya laki ya. Makanya tamunya dia. Ini orang pelin-pelannya. Itu taplak. Taplak sana. Enggak, tadi suruh masuk suruh keluar. Tapi aku paling suka bawa. Ini apa-apaan sih? Ya ampun. Aduh. Udah di dalam kotor, di luar kotor. Kalau aku jadi malu, kamu tahu gak sih? Sabar sayang. Iya aku ngerti. Keset! Ya, aduh apaan sih? Sini cepet kamu. Cepet. Ini apa-apaan sih? Hah? Ini tadi mau diberes. Apa-apaan? Ya ampun, kamu tuh bikin malu agak aja. Tadi mau diberesin tapi nggak ada Ya orang. nggak bisa gitu dong. Kamu kerja yang bener, Udah tahu tante ada urat, kamu nggak kerja yang bener. Kerja nggak sih sebenarnya sini? Udah kamu bisa ikut. Ini urusan aku. Tadi mau diberesin. Betul. Iya, aduh. Bawel amat sih pagi-pagi. Hati-hati kamu. Dengan mulut bawel begini, aku bisa beli rumah, aku bisa beli mobil, aku bisa beli semua. Iya bisa beli apa Betul, aja iya. dengan bawel, tapi kan ini pagi-pagi nggak enak sama penonton yang di studio maupun yang di rumah. Sapa dulu. Udah deh, sapa dulu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah program baru kita di pagi hari. Dan juga acara ini lain daripada yang lain. Judulnya aja daripada mandi. Ini ada Mbak Dorce. Ada Vincent. Kita berdua Ada juga aku. akan menemani- Ih, jangan aduh. Ya, ada dia nggak apa-apa. Ada dia. Keset sabotase namanya. Oke, sabotase. Udah pokoknya gini aja Vincent. Dan kita sambut ini lihat wanita-wanita yang cantik. Wah, dari akademis sekretaris Budi Luhur ya? Kalau gitu gini aja sekarang saya mau nyanyi. Mau menghibur penonton yang ada di studio dan juga ada di rumah. Iya, kita kasih tahu Siap. dulu temanya. Temanya? Pagi ini adalah Bawel Rezekiku. Iya. Daripada mandi, nyanyi yuk. Kamu ngapain dengan kepala dia? Oh, sangkain gendang. Yang malah Pergi nggak dari sini? Udah dibilang masuk pergi nggak dari sini? Sabar. Mana yang punya rumah? Mau cari yang punya rumah. Kalau begini caranya awas ya. Kalau kamu macam-macam sama saya bisa marah sekali sama kamu. Awas ya. Udah dibilangin. Saya mau masuk. Iya. Sabar. Sabar. Mau saya yang masuk atau kamu mau masukin saya? Mau yang mana? Iya. Kamu bisa diam. Ya, saya lagi mau ngomong. Saya mau cari yang punya rumah. Saya bilang sama dia. Saya mau masuk. Terserah. Saya cuma mau cari yang punya rumah ya. Saya punya rumah. Nggak mungkin dong, kan saya. Udah lama banget sih kayak ketemu. Aduh kamu tuh lihat baju aku sampai robek nungguin Oh, kamu. saya kira emang Tarsan. Ini kan. Bisa diem nggak? Sini. Kan kemarin aku udah bilang waktu kita lagi honeymoon itu dikandangin aja. Saya punya rumah. Mana saya tahu. Sebentar. Sekarang gini. Saya mau Kalau ramah. kamu Diam, mau kesini diam, boleh? Diam. Enggak. Ya, sekarang mau apa? Teng. Saya bisa tahu apakah kamu yang punya rumah atau bukan. Kenapa? Sebentar. Saya mau tahu apakah betul ini yang punya rumah kamu atau bukan. Boleh. Gocir, gobang gocir. Itu bukan bola sulap, bukan bola ngeramal. Saya punya rumah. Ini, aduh. Aduh Tuhan, ya Allah Tuhan, terima kasih Tuhan. Emang rezeki nggak kemana ya Cin? Bener. Ngomong-ngomong. Tarik tante, tarik. Betot. Kalau udah begini Saya mau marah. Iya sih bener. Tapi kalau udah gini berasa tenaganya laki ya. Makanya tamunya dia. Ini orang pelin-pelannya. Itu taplak. Taplak sana. Enggak, tadi suruh masuk suruh keluar. Tapi aku paling suka bahwa pagi ini aku bisa ketemu dengan idolaku. Siapa? Cangcuters. Bukan cangcuter. Tepuk tangan buat ini bareng. Sesuai dengan tema kita
bawel. Bawel. Rezekiku. Apakah bawel menguntungkan kamu? Oh, Bukan kasih minum. bawel menguntungkan kamu ini, Beren. Biasanya kalau orang bawel kan orang bilang jadi bisa punya lahan untuk kerja. Iya, iya. Nah, dari lahan untuk kerja itu kan biasanya menghasilkan uang, Iya. ya kan? Dari uang itu biasanya bisa beli segala pun apapun juga. Nah, untuk ini hari ini gue pengen sombong. Oh, pengen sombong. Pengen sombong. Pengen gue kasih kalung ini. Yakin lo? Yakin? Sayang tolong buka bajunya dong. Kalung. Oh, kalung, iya benar. Kok buka baju? Lu kayak orang baru muncul di TV deh. Kalung ini akan aku persembahkan untuk seseorang yang aku sayangi dan aku cintai. Tolong merem. Yang selalu aku idolakan setiap saat. Stres. Untuk kamu sayang. Stres ya dia. Yang ini pakai keju, ini Bukan martabak. Bukan martabak. Kirain dia yang bikin. Kan yang disuruh merem yang itu. Oh, iya, iya, Kok yang bener. ini yang dikasih? Ya kan terserah gua. Ternyata seleranya Indi Bareng seperti ini. Senang digebuk-gebuk begitu. Gue baru iya. tahu lo ada tamu kurang ajar. Kenapa mbak? Lo kan saya minta kalung kamu, kok kamu kasih tukang gendang? Sekalung-kalung gue. Iya sih. Terserah Bener gua juga. dong. Iya, Ya, silakan merem. Lo mau apa gue lagi? Mau nanya, mau gue jawab tadi. Nih, tadi pertanyaan tadi. Siapa sih yang mau nanya nih kiri apa kanan? Ini Bingung. lo. Oh iya benar. Lo bawel ini Sorry ya. memang dari kecil atau karena keharusan lo ketika lo terjun di radio? Tatap mata saya. Oh dia ngebersihin. Coba lo pegang dia dong. Pegang. Ntar dulu ah. Mak, apaan sih? Coba. Masukin bensin, masukin bensin. Lu bawa. Terus lo belum Ya, jawab. jadi belum jawab. sebetulnya Dia lak-lakannya bolong kayaknya. Lak-lakan tuh apaan sih? Ini. Iya. Bahasa apa sih? Ini masa nggak tahu lak-lakan. Sorry. Terus gimana? Soalnya orang serius. Gue capek tahu. Lu kan? Aduh. Tapi sebentar, dia orangnya emang sabar ya. Sabar apa? Marah. Marah. Oh marah, tapi marahnya dia bikin duit banyak. Itu. Orang tuh gak cuma sekedar bisa bawel. Tapi bermula dari tahun 98 gue atau bener ya, 90. gue berapa episode Jangan keluar suka ketawa kalau orang lagi ngomong. Orang lagi ngomong ketawa. Hargain dong orang lagi ngomong ketawa. Gue gak kuat kalau begini. Ini mau dijawab nggak? Nangis. Nangis. Oh nangis. 11 tahun, lu udah menghasilkan apa aja sih? Di luar dugaan gitu ya, dimulai dari karir sebagai seorang penyiar yang sebetulnya sama sekali bukan menjadi sebuah cita-cita. Karena melamar ke Hard Rock FM itu sebetulnya adalah menjadi marketing. Cuman karena suka banget sama marketing, akhirnya usia gue di marketing itu cuman seminggu. Oh. Saking sukanya dan nggak beres. Cuman seminggu. Kan dibantu dengan kebawahan lu juga gitu? Terus belum selesai, lu jangan ngomong dulu, ini kan yang ditanya gue, yang ngomong gue, lu diam aja, kan yang bawel gue katanya. Seminggu jadi marketing, terus udah gitu habis dari seminggu marketing, dicoba lagi. Gocek! Jangan! 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 Desta! Pingsan. Oh, sorry, salah terus. Ini perempuan emang ramah ya. Demen gitu jambu tamunya keks. Gue juga mau makan. Boleh sayang. Vincent! Masuk. Udah, saya ambil minum dulu. Mau minum apa? Ini dia tadi ngomong mulu mau minum apa? Terserah kamu. Kamu Kelapa, sirup apa? saya suka susu sayang. Susu. Ya, saya ambilin. Ngapain ngambil ada di sini? Sini maksudnya. Iya. Ini yang ini susu murni. Itu kan apek. Di Indi Beren. Iya mbak. Oke. Lu ketawa, lu bisa menyenangin hati orang. Begitu saat mulai lu tahu anak lo kesiram spiritus, pokoknya terbakar dia punya. Iya, kena luka bakar lah Kena ya. luka bakar. Apa sih anak? Shock! Masa gue seneng? Orang stres, anaknya kena musibah terus gue seneng. Pasti shock mak, shock banget gitu. Dan itu gak bisa hilang dalam waktu singkat. Ada nggak pikiran-pikiran lo udah Ada lah, apalagi saat itu di tanggal tersebut suami gue harus kerja. Yeah. Jadi abis ibadah dia ada kerjaan juga. Jadi pada malam itu gue nggak bilang sama suami gue bahwa gue dapat kabar dari ibu bapak gue bahwa Rafa ada di rumah sakit.
Dan saat itu supir gue pun lagi pulang, jadi gue mengizinkan dia untuk libur lah. Jadi gue dengan kebesaran hati gue, meskipun badan gue segini, gue bilang sama suami gue bahwa gue kayaknya harus nyusul Rafa deh ke Bogor loh. Bukan ntar kita sama-sama ke Bogornya, nggak apa-apa deh gue duluan ke Bogor. Jadi malam itu gue nyetir ke Bogor sendiri dan gue belum pernah merasakan perjalanan yang paling lama ke Bogor selain di tahun 2007 itu di tanggal 31 Desember. Jadi gue datang, gue liat Rafa beserta dengan kedua sepupunya, ada 3 orang korban di situ. Gue udah nggak bisa lakukan apa-apa di situ. Gue cuma bisa bilang sama Tuhan, terserah deh. Yang penting selamatkan anak saya. Saat itu gue cuma bisa bilang begitu. Terus dari situ nggak tahu kenapa pada saat di Bogor kita tidak mendapatkan atau mungkin tidak menemukan rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan yang khusus menangani luka bakar. Jadi malam itu 31 Desember kita berangkat semua ke Jakarta. Jadi pas jam 12 malam itu gue bawa Rafa di tol. Jam 12 malam tuh fireworks semua pada tatet-totet terus segala macam. Gue cuma bisa nangis, gue bilang aduh. Sorry. Semua sekarang udah menjadi semua kehendak Tuhan. Iya. Andai saat itu, mohon maaf, lu jangan marah. Rafa nggak ada lagi. Apa yang ada di pikiran lu? Gue nggak bisa berpikir apa-apa karena ya puji Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup gue. Tapi kalaupun memang kayak sekarang gitu, gue tidak pernah berpikir bahwa hidup gue, karir gue bisa menjadi seperti ini, itu bukan gue yang merencanakan, Tuhan yang kasih. Terus kalaupun saat itu gue harus melewati musibah, dan akhirnya gue berhasil melewati itu juga bukan rencana gue, Tuhan yang kasih. Jadi kalaupun misalnya ada yang terburuk, worst come to worst, ternyata memang rencananya jadi lebih buruk dari yang harus gue hadapi, gue harus sanggup dan harus siap untuk menerimanya. Untuk anak lo kedua ini, seperti apa lo mengawasinya untuk tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan? Kita nggak pernah tahu. Semenjak kejadian itu gue sama suami gue jadi punya sebuah perjanjian bahwa kita tidak akan pernah meninggalkan anak-anak kita tanpa kita. Memang pada saat kejadian itu Rafa lagi sama neneknya, omanya di Bogor. Jadi kita jauh lebih ketat, jauh lebih protek. Meskipun jadi agak sedikit buat diri kita kayaknya agak gimana gitu. Cuman buat kita akan lebih aman rasanya kalau ada salah satu dari kita yang jaga gitu. Gue baru kali ini dapet tamu yang bisa menceritakan dengan tertawa kayak lo, luar biasa. Orang gila, orang stres, ini nangis sedih gila. Oh nangis? Ini nangis.